Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar pemuaian, kalor, dan perubahannya. Setelah kita belajar ini, Ustazah harap kalian dapat menyebutkan macam-macam pemuaian. Kemudian kalian juga dapat menghitung koefisien muai panjang. Dan yang terakhir, kalian dapat menyimpulkan konsep kalor yang dihubungkan dengan perubahan suhu dan wujud benda. Pernahkah kalian mengamati kabel listrik yang dipasang di pinggir jalan? Ternyata, kabel tersebut terpasang secara kendur atau melengkung ke bawah. Mengapa demikian? Ternyata peristiwa tersebut erat kaitannya dengan pemuaian. Pemuaian adalah peristiwa perubahan panjang, luas, atau volume karena pengaruh panas atau kalor. Peristiwa pemuaian ada 3. Yang pertama, pemuaian zat padat. Contoh dari pemuaian zat padat adalah rel kereta yang bengkok ketika panas. Selain itu, kabel listrik yang kendur ketika siang hari dan kencang ketika malam hari. Pemuaian pada zat padat sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu pemuaian volume, pemuaian luas, dan pemuaian panjang. Pemuaian panjang pada zat padat dapat dihitung menggunakan persamaan L sama dengan L0 ditambah L0 buka kurung alfa dikali dengan delta T tutup kurung, di mana L adalah panjang akhir satuannya meter atau sentimeter, L0 adalah panjang awal satuannya meter atau sentimeter, alfa adalah koefisien muai panjang satuannya per derajat Celcius, delta T adalah perubahan suhu di mana T2 dikurangi T1, T2-nya adalah suhu akhir satuannya derajat Celcius, dan T1-nya adalah suhu awal satuannya derajat Celcius. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,000025 per derajat Celcius. Hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Mula-mula, kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Pertama, ada suhu awal sebesar 30 derajat Celcius. Kemudian, L0 atau panjang awal sama dengan 100 cm. Kemudian, ada koefisien muai panjang sebesar 0,000025 per derajat Celcius, dan suhu akhir adalah 80 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah panjang akhir dari aluminium tersebut. Kemudian, kita gunakan persamaan L sama dengan L0 ditambah L0 buka kurung alfa dikali delta T. Ingat ya teman-teman, delta T di sini adalah T2 dikurangi T1 atau suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Kemudian kita masukkan besaran yang diketahui. Seperti ini. Kemudian kita hitung yang berada di dalam kurung. Seperti ini. Kita hitung lagi yang di dalam kurung. Dan nanti hasil akhirnya adalah L sama dengan 100,125 cm. Yang kedua adalah pemuaian zat cair. Contoh dari pemuaian zat cair adalah air dalam panci akan meluap ketika dipanaskan. Dan yang ketiga adalah pemuaian zat gas. Contohnya adalah balon yang meletus ketika panas. Di awal, sudah sedikit disinggung mengenai kalor. Ternyata, energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut dengan kalor. Satuan kalor dalam sistem internasional adalah Joule atau dapat disingkat dengan huruf J besar. Selain itu, dalam bidang gizi, satuan kalor
dapat ditulis dengan kalori atau kilokalori, di mana 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule dan 1 kilokalori sama dengan 42.000 Joule. Pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Secara umum, suhu benda akan naik jika benda tersebut menerima kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika melepas kalor. Besarnya kalor yang dilepas atau diterima oleh benda dapat dihitung menggunakan persamaan P sama dengan C dikali M dikali delta T, di mana Q adalah kalor satuannya Joule, C adalah kalor jenis benda satuannya Joule per kilogram derajat Celcius, M adalah massa benda satuannya kilogram, dan delta T adalah perubahan suhu, di mana T2 dikurangi T1, T2-nya adalah suhu akhir, satuannya derajat Celcius, T1-nya adalah suhu awal, satuannya adalah derajat Celcius. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Kalor sebanyak 84 kJ ditambahkan pada 500 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Berapakah suhu air itu? Jika kalor jenis air adalah 4200 Joule kilogram derajat Celcius. Tulis dulu yang diketahui. Yang pertama, ada kalor sebesar 84 kJ. Kita ubah menjadi 84.000 Joule. Kemudian ada massa sebesar 500 gram, kita ubah menjadi 0,5 kg. Suhu awal sebesar 20 derajat Celcius dan kalor jenis air sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu akhir dari air tersebut. Untuk menjawabnya, kita gunakan persamaan Q sama dengan C kali M kali delta T. Kemudian kita masukkan besaran yang diketahui. Kita hitung dan didapatkan delta T adalah 40 derajat Celcius. Karena di sini yang ditanyakan adalah suhu akhir dari air, maka kita uraikan delta T sama dengan T akhir kurangi T awal, atau delta T sama dengan T2 dikurangi T1. Kita masukkan delta T-nya adalah 40 derajat Celcius dan T awalnya adalah 20 derajat Celcius, sehingga T akhirnya adalah 60 derajat Celcius. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Selain dapat mengakibatkan perubahan suhu benda, kalor juga dapat mengakibatkan perubahan wujud zat. Zat dapat berada dalam 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Perubahan wujud dari gas ke cair disebut mengembun. Dari cair ke gas disebut menguap. Perubahan wujud dari cair ke padat disebut membeku. Dari padat ke cair disebut mencair. Sedangkan perubahan wujud dari padat ke gas disebut menyublim, dan dari gas ke padat disebut deposisi atau mengkristal. Menyublim, mencair, dan menguap merupakan perubahan wujud zat yang membutuhkan kalor. Sedangkan deposisi atau mengkristal, mengembun, dan membeku merupakan perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Perpindahan panas atau kalor. Kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Perpindahan kalor dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Contohnya adalah ketika kita menyetrika pakaian, di mana panas akan berpindah dari setrika ke kain yang bersentuhan. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor
melalui zat disertai gerak dari partikel-partikel zat tersebut. Contoh yang mudah kita amati adalah saat merebus air. Air pada bagian bawah panci yang sudah panas akan naik, sedangkan yang lebih dingin akan bergerak turun untuk menggantikan air yang mula-mula tadi ada di bawah bagian panci. Dan yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau medium. Contohnya adalah ketika kita menjemur pakaian. Baju yang basah akan kering karena terkena radiasi matahari. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.